Halo semuanya, kembali di Spot Podcast dan hari ini kita dijumpai oleh Raffi. Raffi di sini adalah alumni Sekolah Indonesia Yangon. Yoi, Dan sekarang dia ada di Universitas Brawijaya. betul banget. Busetnya mana bang? Zet. Buset gitu. Jadi di sini saya Ariel sebagai host pertama dan sebelah saya ada Joshua Saputra sebagai host kedua dan kita kali ini akan membicarakan tentang universitas perjalanan dia dari sekolah ini. dan juga kita juga sebenarnya nggak ngerti apa-apa ya Jos. Iya. Kuliah gitu kan. Jadi kita juga saya kelas 11 dan Joshua juga kelas 12. Ntar lagi kita udah mesti mencari universitas yang tepat gitu. Jadi Kita ingin mempertanyakan pengalaman Raffi. Oke, Bagaimana oke. experience universitas? Apa mempertanyakan diri sendiri? Ya. Mempertanyakan your existence gitu. Kenapa saya di sini? Pi, Apa? jadi kan Papi. Papi pum. Ya, lanjut. Jadi Brawijaya itu kayak gimana sebenarnya? Atau mungkin dari awal dulu universitas tuh kayak gimana sebenarnya? Enggak kenalan tuh. Kenalan diri sendiri kan, dulu. parah banget, masa nggak Iya. kenalan dulu dong. Takutnya nggak ada yang tahu gitu kan. Oke, jadi kenalin, nama gua Raffi Arya Widya Caksono, bisa dipanggil Raffi, tapi kalau di kampus dipanggil Kaciu. Oh yes. Apa tuh artinya? Apa tuh artinya? Artinya apa tuh? Kan nickname gitu. Kan di Malang ada budaya bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya dibalik tuh. Kayak Malang jadi ngalam. Oh, jadi wicak Jadi gitu. wicak dibalik Kaciu. Kaciu. Yoi. Wicaknya pakai C. Ya, Raffi nggak dibalik. Ivar. Ivar. Ya gitu, sekarang kuliah di Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Hubungan Internasional. Kita mulai dari awal aja, dari sekolah sini. Sebelum lulus sekolah sini rasanya gimana? Udah mau kuliah gitu. Rasanya gimana ya, selama sekolah di sini sih rasanya campur aduk ya. Udah ngalamin 3 fase di Myanmar nih. Fase apa tuh fase? 2019 fase bebas, 2020 Bebas apa tuh? Hah? Bebas apa tuh? Ya maksudnya masih pemerintah itu Oh, iya. yang Waduh. yang cewek. Jadi politik bang. Yang cewek sama. Namanya juga FISIP ya. Terus kedua fase COVID, ketiga fase you know lah. Iya. You know lah. Gimana kalau saat di sekolah gitu kan? Gimana rasanya habis belajar di SY itu tenang atau gimana maksudnya? Apakah cocok gitu? Ya tenang aja sih, soalnya sendirian juga ya, satu kelas sendirian, belajar face to face sama guru, temen kakak kelas atau enggak, adik kelas atau enggak, sama anak-anak internasional. Jadi kayak ya di kelas belajar, di luar ya just like a normal person gitu kan. Tapi pas daftar kuliah gitu pede gitu maksudnya, terdidik gitu, terasa pede gitu. Ya proses daftar kuliah kan banyak ya jenis-jenisnya. Awal-awal pede karena sekolah Indonesia Luar Negeri kan dapat jatah juga. Terus gue kira tuh setiap sekolah punya jatah sendiri, ternyata enggak, ketolak juga gitu. Awalnya ketolak di mana itu? Di SNM mau daftar UB juga tapi ketolak. Terus ya udah lanjut daftar yang lain juga. Jas. Jadi SNM apa Jas? SNM itu seleksi. Bentar lagi. Ya begitulah. Jadi tadi SNM itu apa ya? Apakah itu SNM? SNM itu Bisa diperjelas SNM Oh, itu apa? SNM Seleksi Nasional. seleksi nasional. Udah cut aja udah. Kenapa Brawijaya? Udah lanjut aja. Belum dong, kan tadi SNM nanya itu dong. penting tuh. Kan tadi nanya. Kita kan mau kuliah Iya. beneran ceritanya gitu. Oke, Jadi oke. mesti tahu semuanya. SNM. SNM. Why? SNM kok why? What dulu dong, what dulu iya. dong. What is SNM? SNM itu salah satu jalur. Bentar. Senam. Kita Ah, dari coba. lanjut percakapan tadi aja. Apa itu SNM? Dari tadi nanya gitu kan. Ya gitulah, pokoknya SNM salah satu jalur seleksi buat masuk kampus. Panjangannya SNMPTN, itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri gitu. Itu make
nilai rapot dan sebenarnya hoki-hokian aja sih nanti keterima atau enggak, jadi 50-50 juga. Hoki-hokian tuh gimana tuh maksudnya? Nggak pakai skill tuh. Ya skillnya yang Di udah rapot gitu yang kan. udah kalian build up selama sekolah. Hmm. Sisanya hoki-hokian aja keterima atau enggaknya. Jadi itu full di rapot gitu. Full di rapot sama sertifikat. Oh, sertifikat gitu. Terus Sertifikat yang lomba. berharga gitu sertifikat apa tuh? Yang nilainya tinggi gitu misalnya. Tergantung ininya, tingkatnya. Mau kemananya gitu. Tergantung mau kemananya, tergantung tingkatnya. Ya yang berharga ya pasti tingkat internasional sertifikatnya. Internasional, Oh, iya. nasional, provinsi, kota. Terus ya kalau bisa sertifikatnya yang nyambung sama ini juga apa sih jurusannya. Jurusan gitu. Oke. Jadi jurusan yang sekarang itu emang jurusan yang diincar dari dulu atau gimana? Ya, iya dari dulu lah, dari SMP pengen HI gitu. Oh, set. Gitu. Set. Keterima gitu jadinya. Ya terima akhir-akhir. Itu kira-kira prosesnya berapa lama tuh? Prosesnya berapa lama ya? Kalau misalnya keterima SNM, udah prosesnya itu aja udah. Tinggal nunggu gitu. Tinggal udah keterima, bayar, udah nganggur tuh selama 4 bulan. Tapi kalau misalnya keterima masih ada lagi SBMPTN. Sekarang udah ganti iya. nama, kalau nggak salah SNBP atau apa gitu, lupa. Oke. Udah ganti. Pokoknya itu jalur tes. Terus kalau misalnya nggak keterima juga, setiap kampus buka jalur mandiri juga. Bentar gue lagi mikirin pertanyaan. Terus itu kalau buat apa tuh SNMPTN ya? Ah. SNMPTN tuh persiapannya berapa lama tuh? Ya maksudnya persiapan dari Ya SNMPTN dari selama sekolah. sama sekolah Rapot SNMPTN selama sekolah. Kalau SBMPTN itu ya tergantung sih mau disiapinnya dari kapan juga. Itu ya misalnya awalnya ngincer SNMPTN tapi nggak keterima, ya mau gak mau kan harus belajar buat SBM tuh. Itu palingan cuma berapa bulan gitu. Tapi kalau Iya. misalnya belajar dari sebelum-sebelumnya kan juga lebih enak gitu kan. Belajar itu buat apa tuh? Maksudnya ada ujiannya gitu? Iya ujian Oh, iya. SBMPTN. Kalau saya SNM nggak ada? SNM nggak ada. Ah, oke. Terus kalau buat yang mau lulus SNM gitu kan, tapi rapornya udah tahu emang awalnya jelek gitu kan, bukan jelek lah, biasa-biasa aja gitu kan. Terus jadi itu caranya gimana tuh? Fokus pelajarannya atau malah sertifikatnya yang tinggiin? Kalau misalnya nilai rapot itu ya udah coba fokusin ke jalur tes aja. Jadi belajar soal-soal SBMPTN yang kemarin. Tapi kan SBMPTN tahun ini bakal diganti juga ya sistemnya. Jadi yang kayak misalnya apa sih? TKA apa gitu. Pokoknya yang akademik yang kayak misalnya jurusan misalnya fisika dan biologi lain-lainnya, atau enggak kalau misalnya IPS sosiologi, geografi gitu-gitu, itu kan udah nggak ada lagi kan. Jadi bakal fokus ke skolastik aja kayak general knowledge lah gitu. Tapi harus dipelajarin juga gitu. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan universitasnya aja. Jadi pertama kakak udah di Brawijaya nih. Iya. Pertamanya ada kepikiran kayak keinginan universitas lain atau enggak? Sebenarnya sih lebih ngincer jurusannya ya. Lebih ngincer jurusan? Iya, Kayak ngincer HI. Ya, nggak setiap orang terlalu pikirin universitas mana gitu. enggak sih. Lebih mikirin jurusan sama keluarnya nanti mau kemana gitu kan. Dari dulu pengennya ke Kemlu kan. Terus ya udah ngeliat aja kayak Kemlu nerimanya dari jurusan mana aja. Itu kan ada HI, ekonomi, hukum, politik, pemerintah, sastra. Ya banyak lah gitu kan. Dari jurusan-jurusan sosial. Tapi ya dari situ ya udah mikir aja. Ya serah lah mau universitas mana aja, yang penting lulusnya bisa ke Kemlu gitu kan. Nah tapi orang-orang lain juga ada yang tergantung juga, ada yang lebih milih lingkungan univnya, ada yang lebih milih jurusannya, atau mungkin dua-duanya gitu, univ sama jurusan gitu. Terus sekarang kuliah itu ngapain? Sekarang ya Coba-coba bandingin sama sekolah gitu kan. Sekolah kan datang udah 7.30, pulangnya Pengalaman 3.15 pertama gitu. masuk kuliah gitu. pengalaman yang mana dulu nih Kayak pertanyaannya? bukan perasaan berubahnya gitu, kayak Iya, feeling perbedaannya dari gitu loh. dari keluar sekolah terus kayak mula-mula kuliah gitu. Bedanya apa gitu? Apa ya, kalau kuliah lebih fleksibel aja sih. Fleksibel gimana tuh? Lebih banyak waktu kosong atau jam pelajarannya bisa dipindah-pindahin gitu? Bukan bisa dipindah-pindahin, maksudnya ya jam mata kuliahnya ada gitu, cuman kita lebih fleksibel aja, kayak nggak
nggak perlu mandi juga, kayak ya udah gitu, misalnya udah masuk 7.30 nih, 7.30 nggak perlu mandi gitu. Tips baru Jos. Emang saya bukan, iya nggak perlu mandi gitu. Universitas Brawijaya nggak mandi. Nggak gitu. Maksudnya kalau misalnya telat nih 7.20 masuk 7.30, kayak ya udah nggak usah panik gitu, tinggal pakai baju, cuci muka, sikat gigi, udah berangkat. Kayak yang penting sopan aja gitu bajunya. Kayaknya pengalaman nih Jos. Oh iya, benar. Ya sering sih. Oh berarti kalau sekolah emang harus mandi. Bedanya gitu kan? Enggak juga sih. Emang mandi kalau sekolah? Mandi lah. Pernah enggak? Oh, pernah enggak? Hari ini Iya. enggak? Waduh, Anjing gitu bang. pantesan ada yang wangi-wangi gitu ya. Jadi itulah, lebih fleksibel lah pokoknya. Ya mau kayak misalnya tadi contohnya, ya mau mandi atau nggak mandi atau enggak, terus bajunya bebas juga, nggak ada seragam. Iya. Terus itu jaket tuh dipakainya kapan kalau bebas? Ini ya kalau Acara gitu ya? formal aja, buat Oh, acara iya. formal aja, kayak acara univ atau enggak, misalnya ada acara organisasi tapi ya dress code-nya pakai alma mater, ya udah gitu. Terus kan katanya fleksibel gitu kan. Iya. Terus ya itu kan fleksibel, lebih banyak waktu juga kan. Terus tuh biasanya dipakai buat apa tuh? Kuliah juga atau Ya kerja kah sekarang? kalau nyari kerja agak susah sih. Ya Apa, palingan agak susah atau enggak susah? agak susah. Agak susah. Soalnya kan ya kerja offline juga pasti bikin capek juga kan, walaupun fleksibel tapi pasti bikin capek juga karena kuliah offline juga. Kalau misalnya ngambil kerja freelance itu kan butuh skill juga ya, kayak misalnya lu kan ini kan jago desain, nah itu kepake banget kalau misalnya mau kerja. Tapi kalau misalnya kayak ya skillnya belum sebanyak itu, ya Oh. susah juga gitu kalau buat manage waktu buat kerja gitu. Jadi lu nggak ada skill? Ada dong. Cuma nggak kepake aja. Cuman ya kalau buat nyari kerjanya itu belum ketemu yang cocok gitu. Ya palingan ya balik lagi tadi, fleksibel, mau abis kuliah mau nongkrong kayak mau tidur kayak mau ngapain aja, mau jalan-jalan ya bebas gitu. Jam kuliahnya dikit tapi tugasnya juga setara gitu. Tugas banyak sekali. Jadi Kalau masuk masalah sekolahnya lebih dikit tapi tugasnya dibanyakin gitu. Sama aja dong. Ya tergantung sih, tergantung ini Jurusan. juga, tergantung jurusan, tergantung dosen. kalau Oh, materinya nih, materinya ya pasti apa, orang yang masih sekolah gitu pasti pada penasaran materi kuliah itu sesusah apa gitu. Kalau dibandingin iya, dengan bener. sekolah itu gimana tuh? Ya jadi kayak apa, koneksinya lancar gitu kan dari sekolah ke universitas atau Oh, tiba-tiba lompat gitu. ya. Gue sih jauh lebih susah. Wus. Jauh lebih susah kalau belajar pas kuliah. Kalau sekolah, lompat dari sekolah ke kuliah itu lebih apa ya? Kalau sekolah itu lebih ke general knowledge aja gitu. Kayak ya pengetahuan umum, gimana cara berpikir secara logis dan segalanya. Tapi kalau pas kuliah itu ya enaknya it goes with your passion gitu. Misalnya misalnya lu suka desain atau suka IPA atau gimana, misalnya milih arsitek gitu, Wes. teknik gitu. Nah itu kan ya pasti lebih susah gitu, tapi karena dengan keinginan kita sendiri sama dengan passion kita sendiri buat Lebih enteng belajarnya, gitu ya. jadi kayak ya lebih interesting aja gitu buat dipelajarin, walaupun susah juga. Ya banyak lah gitu, kayak misalnya dari sekolah sama dari HI itu beda jauh yang dipelajarin. Kayak banyak yang gue nggak dapet dari sekolah yang gue dapet di HI gitu, tapi general critical thinking yang dari sekolah, Ada gitu ya. cara problem solving logical itu ya dapat dari sekolah gitu. Iya. yang dipakai buat kuliah gitu. Terus kan gue ngambil kalau gue kan masih milih IPA IPS gitu kan, belum kurikulum merdeka. Iya. Terus kan meskipun gue milih IPA, gue tetap masih belajar banyak mata pelajaran yang lain gitu kan. Kalau kuliah tuh meskipun milih HI gitu, yang lain masih ada nggak atau gimana? Ada. Jadi itu tergantung universitas juga ya, tapi rata-rata semua universitas ada mata kuliah wajib sih. Kayak misalnya ya pelajaran agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
Ya tapi itu biasanya cuma 1 semester doang gitu. Kayak misalnya gue semester 1 belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus agama, terus sama satu lagi apa ya, lupa, ilmu sosial dasar. Itu yang wajib gitu kan. Jadi ya ada gitu. Bahkan di universitas lain ada pelajaran olahraga juga gitu. Olahraga gitu? Iya, jadi kayak beneran gitu? Ya olahraga apaan? Ya beneran dong. Nggak, maksudnya lebih ke belajarnya atau lebih ke Praktek, aktivitas fisik gitu aktivitas ya? fisik gitu. Ya ada kampus yang mewajibkan buat olahraga gitu. Mungkin pengen mahasiswanya sehat gitu kali ya. Kalau olahraga secara teori tadi nggak ada apa ya, cuman fisik doang? Ya kalau secara teori kan ini jurusan olahraga sendiri gitu. Kayak Padiba kan olahraga. Ya itu ya ada ininya, apa sih, pendidikan olahraga dan jasmani gitu. Jurusan sendiri. Kalau tentang organisasi gitu, kalau di sekolah kan jelas-jelas ada OSIS gitu kan. Kalau kuliah itu gimana tuh? Wah, organisasi di kuliah sih banyak banget. Banyak gitu? banget. Itu bisa dipilih atau wajib tuh? Ya bisa dipilih, yang nggak wajib juga sih. Ya udah milih-milih tersendiri aja. Tergantung ya our own vision mau kemana, tujuan kita mau kemana gitu. Ya kalau OSIS di sini kan ya mungkin karena ya siswa dikit juga, terus ya namanya juga masih belajar juga organisasi. Iya, jadi kayak ya kalau bisa ikutlah organisasi gitu. Nanti di kuliah itu lebih luas lagi organisasinya. Ada yang based on misalnya ngambil di HI nih, kalau di HI ada yang organisasi based on HI, kayak misalnya ya berkecimpungan di dunia HI, ada juga yang berkecimpungan di dunia politik, atau enggak ya masuk organisasi yang mungkin berlawanan dari passion kita juga nggak apa-apa gitu. Misalnya anak HI ikut di organisasi yang suka ngedesain atau enggak suka musik atau enggak ya banyak lah gitu yang buat ngelepas stres lah gitu, kayak seni, musik, olahraga dan segala. Ya ibaratnya kayak eskul lah gitu. Kalau lu ikut apa? Ikut sekarang apa ya? Wah. Sekarang ikut MUN Club. Apa Universitas Brawijaya MUN Club. MUN itu model United Nation. Apa tuh? Itu simulasi sidang PBB United Nation, tahu kan United Nation? Tahu. Ya gitulah, tapi kan itu versi simulasinya gitu. Dan itu nanti kita, jadi permasalahan yang mereka bahas dibawa ke situ gitu, terus lu yang bahas sendiri gitu. Ya benar. Keren gitu. Kayak misalnya apa gitu, kayak human rights violation atau enggak mungkin apa lagi ya, kemarin gue training itu bahas tentang human rights violation in prison gitu. Tentang ya prisoner inmates yang mungkin dibantai atau enggak di rape atau enggak ya kena human rights violation. Nah itu nanti kita bahas sendiri di forum, di conference, dan itu gimana caranya kita cari solusi buat ngatasin masalah itu, mau itu dengan program barengan atau enggak itu mau dibantu dengan funding atau segala-segalanya. Nah itu ya MUN in a nutshell gitu kan. Kalau spesifik HI itu lu nanti kerjanya tuh arahnya kemana tuh? HI biasanya stereotypicalnya ke diplomat sih. Diplomat. Iya. Nanti ngikutin bapak gitu ya? Yoi. Kalau misalnya kita keluar dari materi lagi, terus kita pergi ke pengalaman lagi sekarang secara sosial, secara hidup pertemanannya gimana? Awal-awal masuk kuliah itu gampang atau? Awal-awal sih I don't know ya, kayak kalau dari my personal experience udah sering pindah-pindah negara karena udah terbiasa dengan culture shocknya dan adaptasinya, jadi kayak ya for me it's kind of easy gitu. Walaupun gue sendiri seorang introvert, tapi ya bisa memaksakan diri lah buat bersosialisasi karena gue tahu sendiri kalau misalnya di kuliah nggak cari relasi pasti apa ya, nggak ada temen gitu. Ya lebih gampang kalau ada teman belajar lagi. Nah iya, bukan buat belajar juga gitu, buat hidup. Buat hidup kayak misalnya
ya buat nemenin cari makan atau enggak buat cari rekomendasi makan, buat cari tempat misalnya, ada rekomendasi tempat laundry murah gak? Oh di sini. Nah itu pasti berguna banget gitu buat anak kos yang mau hemat biaya gitu. Ya awal-awal pengalamannya enak sih gitu, ya ketemu teman baru, latar belakang yang beda-beda, terus abis itu different people lah intinya. Jadi it's pretty great experience gitu buat gue. Tapi makin kesini makin beda lah pengalamannya kalau secara sosial. Itu kan kalau di jurusan HI itu kan obviously ketemu dengan orang-orang dengan yang minatnya sama, passionnya sama gitu kan. Sedangkan kalau kita di sekolah macam-macam, ya kan, beneran macam-macam. Jadi kalau di HI itu pas ngomong di jurusan HI itu kayak beneran connect semua gitu atau gimana tuh? Jadi orangnya mirip semua gitu? Enggak juga. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya di luar kuliah ngomongin HI itu anak-anak juga pasti pada males sendiri gitu, kayak ya ibaratnya kalau kalian misalnya di sekolah nih, tapi lagi di luar sekolah ngomongin misalnya pelajaran sekolah gitu, itu kan pasti kayak ngapain sih gitu, kecuali kalau emang ada tugas atau ada project yang harus diselesain gitu kan. Ya di luar ya bahas apa aja gitu. It doesn't has to be about international relation. Tapi ya kadang-kadang juga ya kalau misalnya lagi ngobrol gitu, lagi nongkrong, biasanya kan kalau malam-malam suka muncul random thoughts aja gitu, kayak misalnya gue pikir muncul apa gitu. Enggak dong. Ya tapi kadang juga sih. Ya kadang-kadang ya muncul random thoughts aja, lagi ngobrol biasa tiba-tiba masuk ke obrolan politik atau tiba-tiba langsung masuk ke deep talk atau segimana ya. Ya itu that's social life gitu. Kalau general tip deh sekarang buat pengen masuk kuliah atau milih jurusan juga nih. Jadi itu gimana tuh? Apa? Ya gimana cara, kalau lu kan gara-gara ya bapak lu juga areanya di situ, makanya lu juga ke situ. Iya. Kalau untuk orang lain gitu misalnya mau milih jurusan tuh gimana? Ya tips buat orang gitu yang ingin kesusahan milih jurusan lah gitu. Kesusahan milih jurusan. Itu balik lagi ke individu sih. Jadi it's their choice, dan itu refleksi diri lah gitu. Misalnya introspeksi diri, refleksi diri, kayak ini mau kedepannya kayak gimana. Ya it depends gitu, tujuannya mau kemana, mau ngambil future job, mikirin future job, atau mikirin pengen kuliahnya gimana, atau enggak pengen coba-coba, atau itu kan beda-beda gitu. Kayak coba dari kalian sendiri gitu, misalnya real lu passionnya kemana sekarang gitu. Sekarang sih desain gini ya. Nah desain, kalau desain kan kalau misalnya ada passion desain ya banyak tuh kan, bisa ke arsitek atau bisa ke DKV atau interior design. Banyak jurusan-jurusan yang emang desain gitu. Tapi kalau misalnya passionnya desain tapi mau incer future job, misalnya apa gitu sebagai PNS atau civil governor gitu kan. Nah itu kan pasti beda lagi gitu. Mungkin desain sebagai ya hobi aja gitu, atau enggak side job gitu, atau enggak kalau misalnya orang yang nggak tahu passionnya apa gitu, kayak bingung, nggak punya sesuatu yang lu nggak ada passion. Iya nggak ada. Jadi kayak milih kalau itu tips jurusannya gimana gitu? Atau mungkin biar memperdalam aja pertanyaan itu, gimana kalau Sinjos misalnya punya skill di bidang sesuatu gitu kan, tapi dia tuh sebenarnya nggak suka itu juga. Ya kan. Terus jadi apakah dia ngambil itu aja atau dia cari dulu nih, misalnya ngambil gap year dulu kan, cari dulu gitu pengen ngapain, atau ngikutin itu aja tuh? Ya it depends. Ya follow your heart gitu, ikutin. Follow your heart gitu. Ya ikutin aja gitu. Hati lu kemana Jos? Ya ikutin passion apa ikutin skill? Ya tergantung juga. Kalau misalnya lu ngerasa skill lu berguna dan bisa dipakai buat belajar dan diperdalami dan bisa buat future job, ya menurut gue ambil langsung situ aja. Tapi kalau misalnya mau find something else, ya
go find something else gitu. Mungkin bisa mulai dari psikotes, ya personality trait-nya mau kemana, terus ya banyak kan sekarang kayak tes-tes yang cocoknya masuk ke jurusan mana. Oh ada gituan? Iya banyak. Oh, gratis bayar ya? Ya cari yang gratis aja. Ngapain bayar juga gitu kan. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi. Dikira apaan ada tambahan lagi. Tambahan lagi, mau tahu apa lagi? Apa gitu. Terus mau pulang. Ya udah mau jam 5. Apa gitu. Kalau misalnya secara tadi kayak ada bilang general tips lah untuk orang-orang di sekolah yang mau menghadapi kuliah gitu. Tipsnya apa biar mereka look forward to it lah? Buat menghadapi kuliah tipsnya ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja maksudnya ya Gak usah stres gitu ya? Nggak usah dibawa stres. Ya walaupun nanti juga stres juga, tapi maksudnya kayak mendingan stres nanti daripada sekarang gitu. Iya. Terus ya udah maksudnya apapun yang terjadi nanti, masuk jurusan mana, masuk di kuliah mana, that's life gitu. Yeah. Mau temannya banyak, mau temannya dikit atau enggak, ya mau lingkungannya bagus, lingkungannya jelek, ya it's a life lesson gitu kan. Yeah. Ya gimana kalian cara cope with it, gimana cara kalian bisa mengatur diri, self control, dan ya gitulah. Ya mau disclaimer aja sih, kayak misalnya kalau misalnya masuk kuliah rata-rata tuh berteman itu beda sama di sekolah. Lama-lama makin ke depan tuh teman makin dikit yang benar-benar teman, ya yang bisa, ya gue aja temen itu ya mungkin kalau dibilang relasi banyak, cuman kalau temen ya, gitu temen sedikit gitu ya. Yang temen bener-bener ngerasa temen ya palingan cuman bisa dihitung jari gitu. Yeah. Ya itu bakal dirasain gitu nanti di kuliah. Oke. Gue ada pertanyaan terakhir. Apa lagi tuh? Gimana ya bilangnya? Sulap Kok malah sulap? Apa tuh? Mau jokes. Oh, mau jokes. Boleh. Gue mau tanya. Apa tuh? Kita cek ya. Ini anak Universitas Brawijaya ngerti nggak gitu kan? IQ-nya nyampe nggak? Bantu ketawa ya. Nanya IQ gitu. Nanti yang di belakang ikut ketawa ya. Oke sih. Oke. Jadi sulap apa yang warna-warni? Sulap apa yang warna-warni? Magic. Magic Uhibiniu. Ketawa dong. Nggak salah. Boleh. Jokesnya boleh. Lu ada nggak, Jos? Gua ada tapi lupa gitu. Apa tuh? Yang tuk. Oh, tuk. Apa tuh tuk? Apa tuh tuk? Tuk apa yang gak goyang? Bukan. Apa? Tuk ya itu. Tuk apa yang goyang? Tuk. Jokesnya udah mati. Apa yang goyang? Tuk. Ayo tuk. Boleh juga loh itu. Tapi bukan aja jawaban. Apa dong? Apa, Jos? Apa? Lupa juga sendirinya. Aduh, gimana sih? Apa sih? Jawabannya apa? Ini gue bisikin. TikTok. Udah nggak ketawa lagi. Udah kepanjangan. Ya, masuk. Itu bukan joke saya, by the way. Oke, ya. Oke, Raffi ada nggak? Apa? Pi, ada nggak? Apa? Pantun lah. Ya bukan pantun sih. Apa aja sih? 2-3 tutup botol. Cakep. Jangan eksplisit. Oke. Apa? Oke. Closing aja gitu. Nggak ada yang ditanyain lagi nih. Kita lanjut part 2. Sekarang spesifik Universitas Brawijaya. Iya, apa tuh? Ya udah. Bentar. Sekarang OSIS. Dimatiin dong. Enggak, belum.
Gimana OSIS? Sehat. Sehat. Ketua OSISnya gimana? Oke, terima kasih udah nonton Spot SE Podcast dan saya Joshua. Bener. Oke, Belum. tutup beneran. Yang bener dong. Lu bilang terima kasih ke Raffi dulu gitu, Iya. terus tutup gitu kan. Bengong malah Bener. bengong. Malah bengong. Mikirin tuk-tuk goyang ya. Oke, jadi terima kasih Raffi untuk semua. Semua. Jadi punya gitu. terima kasih untuk Raffi untuk semua sharing pengalaman universitasnya dan membuat murid ulang lagi. Murid tet. Jadi terima kasih Raffi untuk udah sharing tentang kehidupan universitasnya dan pengalamannya kepada siapa? Pada siapa? Bilang ini gimana sih? Pada Bukan murid sekolah gitu gimana? Oh, kepada siswa-siswi SIE, Bukan SI doang, kepada kayak pemirsa, bukan untuk murid sekolah gitu yang masih sekolah gitu loh. Guys. untuk kami para murid sekolah. Oke, terima kasih. Benar. Dadah. Terima kasih Raffi untuk sharing pengalamannya tentang universitas dan Yoi. ya. Dan lain-lain. Dan Ya, dan lain-lain. lain-lain. Iya. Sampai sini saja. Gimana sih? Benar. Iya, lu santai aja udah selesai. Iya. Nggak bisa mikir sebentar. Pakai outro song. Tuk apa yang nggak pernah datang? Tuk-tuk apa yang enggak pernah datang? Tomorrow. Udah ending aja ending. Jadi terima kasih Raffi untuk sharing pengalaman universitasnya dan kami Berterima kasih. Iya, berterima kasih. Ya, kita ya. Kita ya. Udah ya. ulang lagi, Bang. Iya. Tuk apa yang ada di tengah jalan? Tuk. Tuk. Oh iya. Iya. Oh iya. Apa? Ya tuk-tuk lah, kan di jalan. Ayo mana? Oke, terima kasih. Benar. Ending benar. Oke. Jadi terima kasih Kak Raffi untuk Jadi Kak Raffi. Dari tadi Raffi, Kak Raffi. Kaciu. Apa? Iya. Kaciu. Oke, terima kasih Kak Raffi. Lu jangan ketawa ya. Benar kan Kak Raffi? Dari tadi kan lu Raffi. Enggak jelas kalau lu tiba-tiba Kak Raffi. Tadi gua sih Kak Raffi. Oh, lu Kak. Ya, lu yang udah. lu. Pipi. Iya. Pipi. Iya. Oke, terima kasih untuk Kakak Raffi untuk sharing pengalaman universitas. Jangan ketawa ini. Stop real. Aduh. Oke, terima kasih untuk Raffi. Benar. Lu jangan gini-gini, Jo. Pakai kakak banget, pakai kakak banget ya. Serah lu. Serah. Pokoknya jangan senyum-senyum gak jelas ke gua gitu. Siapa yang senyum? Oke, terima kasih untuk kakak Kacau. Kacau, Lightning McQueen. Mulai. Oke, terima kasih untuk kakak Raffi untuk Nah, sharing tadi pengalaman. awalnya nggak masuk. Terima kasih lu tadi. Oke, terima kasih untuk kakak Raffi udah sharing pengalaman universitasnya kepada kami. Yoi. Dan bener, gua nggak tahu ngomong apa sih. Langsung closing gitu. Enggak, harusnya Ya udah lu lanjut itu aja ke dia. Itu aja untuk Nggak hari pernah ini. nonton podcast udah. Enggak ya. That's all, bla bla bla. Lanjut Thank aja you ke for dia. watching gitu. Oke. Terus lu masuk, Oke. like and subscribe. Lu lanjut ya abis. Terima kasih. Apa? Oke, terima kasih ke kakak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya. Oke, terima kasih. Jangan ketawa. Bang. Lu tadi ngomong apa? Universitas. Oke, terima kasih ke kakak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya.
Dan kami terima kasih. Lanjut. Abis lu nya masih ngomong. Iya, Udah iya. gini aja Jus. Lu bilang Abis gini, terima kasih Raffi, dengerin udah gua. bener. Enggak, dengerin gua. Terima kasih Kak Raffi untuk udah berbagi pengalaman kepada kita semua. Terus. Itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gitu. Di podcast berikutnya. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Kak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya. Dan Kan lu aja. Apa tadi? Itu cuma 3 kata kalau gue yang ngomong. Tadi apa? Dan ya sampai jumpa di podcast berikutnya gitu. Oke, terima kasih Kak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya kepada kami dan jangan sampai sampai jumpa ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ini lu bilangnya jangan sampai. Dua itu kecampur sama jangan lupa TikTok. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Lanjut part 2. Ayo. Oke, terima kasih ke Kak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya kepada kami dan jangan lupa Like and subscribe. Iya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Wah, ulang woi. Banyak suara. Si Raffi dari tadi udah gaya-gaya dia. Lu bilangnya gini. Terima kasih. Gini. Apa lah. Udah habis gayanya. Jangan lupa. Oke, terima kasih ke Kak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya dan sampai jumpa pada Sumpah, nggak tahu jauh keluar sendiri semua. Bentar, sekali lagi, terakhir. Terakhir, sumpah. Yang mau pulang juga lu, Jos. Iya, makanya. Oke, terima kasih ke Kak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya dan sampai jumpa kepada sih? Kepada kamu. Iya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Episode. Podcast aja. Soalnya kita nggak ada Di podcast episode. selanjutnya. Ya, podcast selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Kak Raffi sudah sharing pengalaman universitasnya kepada kami dan sampai jumpa di podcast berikutnya.